Salam sejahtera untuk seluruh saudara. Pada hari ini kita memasuki hari keempat dalam rangka perenungan 30 hari menyongsong new normal. Bacaan Gema diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11-22 dengan tema mengupayakan kesatuan dan damai. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk apa yang kami akan renungkan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, sehingga mengubah hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh ada satu kesungguhan dalam hati kami untuk memperbarui serelasi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca 3 ayat dari Efesus pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara, dalam bagian ini kita akan merenungkan ada dua pihak yang keduanya relasinya dahulu jauh sudah dibuat menjadi dekat oleh darah Kristus. Bagian pertama yang kita akan renungkan adalah relasi antara manusia dengan Allah, yaitu relasi vertikal. Bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka relasi manusia dengan Allah menjadi jauh. Oleh karena manusia berdosa, menjadi seteru Allah dan membutuhkan akan perdamaian. Dan hal ini sudah dikerjakan oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib. Kematian Kristus itulah yang telah memperdamaikan kita. Darah Kristus itulah yang sudah mendekatkan kita kembali dengan Allah. Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Bahkan Allah tinggal di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada satupun upaya kita kecuali upaya dari Kristus untuk kita menyatukan kita kembali, mendekatkan kita kembali dengan Allah. Yang kedua yang kita akan renungkan, yaitu dua belah pihak antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sekalipun keduanya sudah menjadi percaya, mereka masih terpecah-pecah oleh karena Taurat. Tetapi puji Tuhan, keduanya menjadi satu manusia baru melalui kematian Kristus juga. Darah Kristus sudah menyatukan mereka. Apa yang tadinya jauh seharusnya menjadi dekat oleh karena karya Kristus. Kristus sudah mengupayakan itu. Kristus sudah mengadakan damai sejahtera untuk sesama orang percaya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita pun seharusnya secara horizontal memiliki satu relasi yang baru, relasi yang baik dengan saudara-saudara seiman kita. Kita boleh diperdamaikan. Tidak ada lagi terkotak-kotak jauh hubungan kita satu terhadap yang lain. Tetapi saudara, seringkali kedagingan kita yang membuat kita jauh.
satu terhadap yang lain. Mungkin itu karena iri hati, mungkin itu karena kemarahan, mungkin itu karena ketinggian hati kita yang tidak mau merendahkan hati untuk menerima satu terhadap yang lain. Kita harus merendahkan diri untuk bisa saling mengampuni satu terhadap yang lain. Saudara, tembok pemisah sudah diruntuhkan melalui karya Kristus. Kematiannya di atas kayu salib sudah meruntuhkan tembok pemisah itu dan memperdamaikan kita kembali. Puji Tuhan, karya Kristus juga boleh dialami oleh keluarga-keluarga yang mungkin merasa jauh satu terhadap yang lain, baik di dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara seiman di dalam sebagai umat Tuhan. Biarlah boleh dipersatukan kembali, boleh dijalin erat kembali. Biarlah kesempatan pada masa pandemi ini sungguh boleh mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita boleh memikirkan ulang betapa Tuhan mengasihi kita, sudah mengerjakan satu perdamaian untuk kita. Marilah kita mengupayakan hal itu untuk kita boleh berdamai dengan saudara-saudara seiman kita. Pasca new normal nanti, biarlah kita sungguh boleh hidup di dalam damai sejahtera yang melimpah, yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, untuk boleh belajar dari Kristus yang sudah merendahkan diri, mati di atas kayu salib, berkorban untuk mendamaikan kami. Bukan hanya mendamaikan dengan Allah, tetapi juga mendamaikan dengan saudara-saudara seiman kami. Biarlah karya-Mu itu tidak menjadi sia-sia. Kami sungguh mohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Darah Kristus boleh dicurahkan sekali lagi dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Begitu juga orang lain boleh mengampuni kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.